Rumusan masalah 1. Bagaimana hubungan antara suhu dengan perubahan energi bebas Gibbs atau delta G, entalpi dan entropi pada reaksi elektrolisis. Kedua, bagaimana suhu memengaruhi spontanitas reaksi elektrolisis berdasarkan konsep termodinamika. Yang ketiga, bagaimana bentuk grafik yang menggambarkan hubungan suhu dengan delta G, delta H, delta S, dan berdasarkan eksperimen. Tujuan penelitian 1. Menganalisis hubungan antara suhu dan perubahan energi Gibbs, entalpi serta entropi pada reaksi elektrolisis. Kedua, mengevaluasi efek suhu terhadap spontanitas reaksi elektrolisis menggunakan konsep termodinamika. Yang ketiga, menciptakan representasi grafik yang menggambarkan hubungan suhu dengan delta G, delta H, dan delta S berdasarkan data eksperimen. Hipotesis 1. Perubahan energi bebas Gibbs pada reaksi elektrolisis bergantung pada suhu sesuai persamaan termodinamika, yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Kedua, suhu yang lebih tinggi akan mempengaruhi spontanitas reaksi elektrolisis bergantung pada tanda dan besar nilai delta H serta delta S. Ketiga, grafik hubungan suhu dengan delta G akan menunjukkan pola linier, sementara nilai delta H dan delta S cenderung konstan dalam rentang suhu tertentu. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan aliran listrik. Elektrokimia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu galvanik dan elektrolisis. Elektrolisis adalah suatu proses di mana reaksi kimia terjadi pada elektroda yang tercelup dalam elektrolit ketika tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sel elektrolisis adalah sel di mana energi listrik digunakan untuk berlangsungnya suatu reaksi kimia. Sel ini merupakan kebalikan dari sel galvanik. EMF yang digunakan untuk berlangsungnya proses ini lebih tinggi. Reaksi kimia spontan menghendaki delta G menjadi negatif. Apabila EMF sel adalah positif, maka ini adalah sel galvanik. Kesetimbangan yang terjadi apabila delta G dan E sama dengan 0, reaksi dengan nilai E yang lebih positif akan terjadi lebih dahulu. Entropi menggambarkan tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem. Pada proses elektrolisis, peningkatan suhu menyebabkan peningkatan energi kinetik partikel dalam larutan, seperti ion Cu2+ dan SO4 2-. Pada larutan CuSO4, hal ini meningkatkan ketidakteraturan atau entropi sistem. Elektroda juga berpengaruh pada perubahan entropi. Misalnya, elektroda tembaga berinteraksi dengan ion Cu2+ yang mengalami reduksi. Sementara elektroda karbon atau besi cenderung hanya berfungsi sebagai pengantar arus. Peningkatan suhu tidak hanya meningkatkan entropi, tetapi juga mempercepat laju reaksi. Entalpi adalah besaran termodinamika yang mengukur jumlah energi panas yang dilepaskan atau diserap selama reaksi berlangsung. Dalam elektrolisis, perubahan entalpi berkaitan dengan reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi di elektroda. Misalnya, ketika ion Cu2+ dari CuSO4 direduksikan pada elektroda tembaga di katoda, terjadi pelepasan energi panas. Besarnya perubahan entalpi dipengaruhi oleh kondisi seperti suhu, konsentrasi larutan, serta jenis elektroda yang digunakan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Ada multimeter, amplas, gelas ukur, kabel, pipet tetes, termometer, gelas beker, kaki 3, catu daya, ring, spiritus, neraca pocket, statif, Boss head, korek api, kaleng, baskom, es batu, elektroda Zn, elektroda C, larutan CuSO4, dan air. Berikut adalah langkah kerjanya. Percobaan 1 adalah suhu rendah 20 derajat Celcius.
Siapkan alat dan bahan yang ingin digunakan. Pastikan semua alat bersih ya teman-teman. Lalu ambil larutan CW4 dan ukur sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur. Jangan lupa perhatikan meniskusnya ya teman-teman. Lalu tuangkan larutan CW4 ke dalam gelas beker. Setelah itu, amplas elektroda Cu dan Zn ya teman-teman, agar elektroda terhindar dari zat pengotornya. Lalu timbang masing-masing elektroda menggunakan neraca pocket ya teman-teman. Jangan lupa catat hasilnya. Setelah itu, ambil kabel lalu lilitkan elektroda ke kabel. Yang pertama adalah elektroda Cu dililitkan ke kabel. Pastikan elektroda tidak terlepas dari kabel ya teman-teman. Yang kedua adalah lilitkan kabel pada elektroda Zn. Pastikan elektroda Zn tidak terlepas dari kabel. Lalu percobaan pertama yaitu pada suhu rendah 20 derajat Celcius. Ambil es batu lalu masukkan gelas beker ke dalam es batu. Ukur hingga suhu 20 derajat menggunakan termometer. Selanjutnya adalah merangkai kabel.
Lalu masukkan kedua elektroda yang sudah disambungkan ke catu daya dan multimeter ke dalam gas beker. Percobaan dilakukan selama 5 menit untuk mencari volt dan ampere. Selanjutnya, ketika sudah selesai, kembalikan voltase yang di catu daya ke 0 dan matikan catu daya. Lalu, keluarkan elektroda CU. Dan timbang menggunakan neraca pocket untuk diketahui berat di akhir. Pastikan angkanya itu konstan ya teman-teman, tidak berubah-ubah. Setelah itu, ambil elektroda Zn dan lepaskan dari kabel. Lalu diukur juga menggunakan neraca pocket untuk menghitung massa di akhir. Percobaan 1 selesai. Percobaan 2 adalah suhu normal 28 derajat Celcius. Kedua elektroda yang telah digunakan di percobaan 1 kita gunakan kembali di percobaan kedua, tetapi sebelum itu harus diamplas terlebih dahulu agar zat pengutara hilang. Setelah itu, kedua elektroda yang sudah diamplas kita timbang menggunakan neraca pocket. Suhu pada percobaan kedua yaitu harus suhu 28 derajat Celcius atau dalam keadaan suhu normal. Selanjutnya memasangkan kedua elektroda yaitu Cu dan Zn pada kabel. Setelah itu, masukkan elektroda Cu dan Zn pada larutan CuSO4 yang bersuhu 28 derajat Celcius. Lalu, hidupkan catu daya dan atur voltase pada catu daya ke 3 volt. Nah, untuk mengukur ampere, kita mengukurnya
menggunakan multimeter ke arah 20A. Jika mengukur tegangan, kita memutarkan multimeter ke arah 20V. Percobaan dilakukan selama 5 menit untuk mencari volt dan ampere. Jika sudah selesai, multimeter dikembalikan lagi ke angka 0, lalu voltase pada catu daya dikembalikan lagi ke 0, dan catu daya dimatikan. Setelah itu, elektroda ditimbang menggunakan neraca pocket untuk menentukan massa akhirnya. Percobaan 2 selesai. Percobaan ketiga adalah suhu tinggi 40 derajat Celcius. Pada percobaan ketiga, yaitu pada suhu 40 derajat Celcius atau suhu tinggi, di mana kita akan menggunakan air yang dipanaskan menggunakan spiritus dan diukur menggunakan termometer untuk mengetahui suhunya 40 derajat Celcius.
Selanjutnya, kita ambil dua elektroda yaitu CU dan ZN yang digunakan pada percobaan 2 tadi. Sebelum digunakan pada percobaan 3, elektroda CU dan ZN harus diamplas terlebih dahulu agar terhilang dari zat pengototnya. Setelah diamplas, kedua elektroda tersebut harus ditimbang kembali untuk mengetahui massa awal pada percobaan ketiga. Setelah kedua elektroda tersebut digunakan dalam percobaan, kedua elektroda tersebut harus ditimbang lagi untuk mengetahui hasil akhirnya pada percobaan ketiga. Percobaan ketiga selesai. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan massa elektroda bervariasi. Pada suhu rendah 20 derajat Celcius, suhu normal 28 derajat Celcius, dan suhu tinggi 40 derajat Celcius. Pada suhu rendah, massa elektroda tembaga mengalami penurunan terbesar dibandingkan suhu lainnya, sehingga pada suhu tinggi perubahan massa menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa laju deposisi tembaga dan laju oksidasi seng dipengaruhi oleh suhu, dengan kinetika reaksi meningkat pada suhu tinggi, meskipun laju konsumsi ion-ion di larutan juga dapat membatasi proses deposisi. Kesimpulan 1. Hubungan antara suhu dan perubahan energi bebas Gibbs menunjukkan bahwa kenaikan suhu berkontribusi pada penurunan dan peningkatan spontanitas reaksi tergantung pada delta H dan delta S. Kedua, reaksi elektrolisis cenderung spontan pada suhu tertentu jika nilai delta G negatif yang dipengaruhi oleh faktor entalpi dan entropi. Ketiga, grafik hubungan suhu dan delta G menunjukkan tren linier, sementara delta H dan delta S relatif stabil sesuai dengan teori termodinamika.